Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan mempelajari dasar dari matematika, yaitu himpunan dan bilangan. Nah, mungkin terdengar sangat teknis bukan? Tapi sebenarnya kita juga sering menggunakan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini sangat penting karena kedepannya semua analisis perbankan syariah yang kita pelajari akan selalu melibatkan pengelompokan data dan perhitungan angka. Yang pertama akan kita bahas yaitu himpunan. Himpunan sederhananya adalah sekumpulan objek yang jelas. Objek di dalamnya disebut anggota atau elemen. Bayangkan saja himpunan sebagai sebuah wadah yang berisi objek-objek tertentu yang sejenis. Nah, objek di dalamnya itu kita bisa menyebutnya sebagai anggota atau elemen. Misalnya, kalau kita mempunyai himpunan A, nah, yang isinya angka 1-5, kita menuliskannya dengan tanda kurung kurawal seperti A sama dengan kurung 1, 2, 3, 4, 5, dan juga kurung. Nah, selain itu, kita juga perlu mengenal dua istilah khusus. Yang pertama yaitu ada himpunan universal. Di sini himpunan universal adalah semesta atau kelompok besar yang mencakup semua anggota. Nah, yang kedua itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang benar-benar tidak mempunyai isi sama sekali. Nah, selanjutnya ada operasi himpunan. Bagaimana cara kita menghitung atau menggabungkan dua himpunan? Nah, di sini ada 4 operasi utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu ada gabungan. Bayangkan saja kita menggabungkan dua kelompok menjadi satu grup besar. Nah, semua anggota grup A dan grup B itu tuh disatukan menjadi satu. Nah, lalu yang kedua itu ada irisan. Irisan di sini adalah cara mencari kembaran atau kita hanya melihat anggota yang ada di grup A sekaligus ada juga di grup B. Nah, itu namanya adalah irisan. Lalu yang ketiga itu ada selisih. Selisih ini seperti pengurangan. Nah, di mana kita mengambil anggota grup A, nah, tapi kita membuang anggota yang juga ada di dalam grup B. Nah, yang terakhir itu ada pelengkap. Pelengkap ini adalah semua anggota yang bukan bagian dari grup kita, tapi masih dalam lingkup pembicaraan atau himpunan universal. Nah, sekarang kita beralih ke angka atau bilangan. Bilangan adalah alat kita untuk mencacah dan mengukur. Di dalam matematika, bilangan itu mempunyai silsilah keluarga yang besar. Yang pertama itu ada bilangan nyata, yang mana bilangan nyata ini yang terbagi lagi menjadi rasional, bisa dijadikan pecahan dan irasional. Nah, yang kedua itu di dalam bilangan rasional ada bilangan bulat yang isinya termasuk bilangan asli mulai dari 1. Nah, ada juga bilangan cacah mulai dari 0 dan bilangan prima. Dan yang ketiga itu ada bilangan khayal, yaitu bilangan yang secara nyata itu tidak ada tapi ada dalam konsep matematika. Nah, ini adalah gambaran dari silsilah bilangan. Baik, bilangan genap sendiri yaitu bilangan asli yang bisa dibagi dengan bilangan 2 menjadi bilangan asli. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil yaitu bilangan asli yang tidak bisa dibagi dengan bilangan 2, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Selanjutnya ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang tidak bisa dibagi-bagi oleh bilangan asli lainnya, kecuali oleh bilangan itu sendiri, dan bilangan 1. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Nah, lalu ada bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli hasil dari perkalian 2. Contohnya yaitu ada 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Dan ada bilangan irasional. Contoh yang paling populer dari bilangan irasional ini adalah bilangan pi atau akar pangkat 2 dan bilangan e.
Selanjutnya ada operasi bilangan kaidah distributif. Kaidah distributif atau penyebaran adalah operasi hitung yang menyebarkan perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan. Nah, kaidah ini menyatakan bahwa hasil perkalian suatu bilangan dengan jumlah atau selisih dua bilangan atau lebih sama dengan jumlah atau selisih hasil kali masing-masing bilangan tersebut. Contohnya, perkalian terhadap penjumlahan dengan rumus A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B baru ditambahkan dengan A dikali C. Contohnya, 3 dikali 4 ditambah 5 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 5. Lalu ada unsur penyama. Unsur penyama adalah angka khusus yang jika dioperasikan dengan bilangan lain hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang pertama ada unsur penyama penjumlahan, yaitu angka 0. Apapun bilangannya, jika ditambahkan dengan 0 hasilnya tetap. Contohnya, A ditambah 0 sama dengan A. Yang kedua ada unsur penyama perkalian atau identitas perkalian, yaitu angka 1. Apapun bilangannya, jika dikalikan 1 hasilnya akan tetap. Contohnya, A dikali 1 sama dengan A. Yang selanjutnya ada operasi bilangan, yaitu operasi penjumlahan. Yang pertama ada penjumlahan dengan tanda yang sama. Jika kedua bilangan memiliki tanda yang sama, kita cukup menjumlahkan angkanya saja dan memberikan hasil dengan tanda yang sama juga. Contohnya, jika bilangan itu positif dengan positif, maka hasilnya pasti akan positif. Dan jika bilangan itu negatif ditambahkan dengan negatif, maka hasilnya akan juga negatif. Lalu ada penjumlahan dengan tanda yang berbeda. Jika tanda kedua bilangan itu berbeda, maka hasilnya bergantung pada bilangan mana yang memiliki nilai mutlak lebih besar. Contohnya, jika A lebih besar dari B, maka hasilnya akan mengikuti tanda dari bilangan A. Misalnya, jika A positif dan lebih besar dari B yang negatif, maka hasilnya positif. Nah, sebaliknya, jika A negatif dan lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Lalu yang selanjutnya ada operasi bilangan, yaitu operasi pengurangan. Yang pertama, pengurangan pada dua bilangan positif. Ketika kita mengurangkan bilangan positif dengan bilangan positif lainnya, maka hasilnya bergantung pada mana yang lebih besar. Contohnya, jika angka pertama lebih besar, A lebih besar dari B, maka hasilnya akan tetap positif. Contohnya, 10 dikurangin 3 sama dengan plus 7. Namun, jika angka kedua lebih besar, A lebih kecil daripada B, maka hasilnya akan menjadi negatif. Contohnya, 3 dikurangin 10, maka hasilnya negatif 7. Nah, yang kedua ada pengurangan dua bilangan negatif. Yang pertama, jika angka kedua secara nilai mutlak itu lebih besar, maka A lebih kecil daripada B, maka hasilnya akan menjadi positif. Contohnya, minus 3 dikurangin dengan minus 10 sama dengan minus 3 ditambah 10 sama dengan plus 7. Namun, jika angka pertama secara nilai mutlak itu lebih besar atau A lebih besar daripada B, maka hasilnya tetap negatif. Contohnya, minus 10 dikurangin minus 3 sama dengan minus 10 ditambah 3. Yaitu dengan hasil minus 7. Selanjutnya ada operasi bilangan perkalian. Yang pertama, jika memiliki tanda yang sama. Jika kita mengalihkan dua bilangan yang tandanya sama, keduanya positif atau keduanya dengan negatif, maka hasilnya akan selalu positif. Contohnya, positif 2 dikali dengan positif 3 sama dengan positif 6. Nah, atau minus 2 dikali dengan minus 3 sama dengan plus 6. Lalu yang kedua, jika memiliki tanda yang berbeda. Jika kita mengalihkan dua bilangan dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya akan selalu negatif. Contohnya, jika 2 dikali dengan minus 3, maka hasilnya akan minus 6. Dan jika minus 2 dikali dengan 3, maka hasilnya akan minus 6. Selanjutnya ada operasi pembagian. Yang pertama, jika memiliki tanda yang sama.
Membagi dua bilangan bertanda yang sama maka menghasilkan bilangan positif. Contohnya, jika 10 dibagi dengan 2, maka hasilnya 5. Dan jika minus 10 dibagi dengan minus 2, maka hasilnya tetap akan positif 5. Nah, yang kedua itu jika memiliki tanda yang berbeda. Membagi dua bilangan dengan tanda yang berbeda menghasilkan bilangan negatif. Contohnya, 10 dibagi dengan minus 2, maka hasilnya akan minus 5. Dan jika minus 10 ditambah dengan positif 2, maka hasilnya akan tetap negatif 5. Selanjutnya ada operasi bilangan pecahan. Yang pertama ada operasi pemadan. Untuk perkalian, jika pembilang dikalikan dengan C, maka penyebut juga harus dikalikan dengan C. Hal ini biasanya digunakan untuk menyamakan penyebut. Dan untuk pembagian, jika pembilang dibagi dengan C, maka penyebut juga harus dibagi dengan C. Hal ini biasanya digunakan untuk menyederhanakan pecahan ke bentuk yang paling kecil. Selanjutnya ada operasi perkalian pecahan. Cara menghitungnya yaitu dengan mengalikan pembilang dengan pembilang, atau A dikalikan dengan C. Lalu mengalikan penyebut dengan penyebut, yaitu B dikalikan dengan D. Selanjutnya ada operasi pembagian pecahan. Cara menghitungnya yaitu dengan mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Lalu membalik pecahan kedua. Dari yang awal C dibagi D menjadi D dibagi dengan C. Yang terakhir ada cara menghitung dengan rumus pangkat dan logaritma. Yang pertama, menghitung bilangan pangkat. Pangkat pecahan sebenarnya adalah bentuk lain dari akar. Rumus dasarnya adalah A pangkat M per N. Jadi, untuk 10 pangkat 2 per 5, cara menghitungnya adalah angka 10 dipangkatkan 2 dahulu. Jadi, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Baru kemudian hasilnya diakarkan 5. Yang kedua adalah logaritma. Logaritma itu sebenarnya hanya cara kita bertanya, angka ini harus dipangkatkan berapa agar hasilnya menjadi angka itu. Nah, jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dalam logaritma kita tulis 2 log 8 sama dengan 3. Jadi, kita mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 8.